Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subur Maroha, Kepala SMP Negeri 8 Pinoh Utara. Saya membuat video ini sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 Kabupaten Melawi. Saya mengikuti bidang Kepala SMP Transformatif. Judul konten yang saya ambil adalah penguatan literasi berbasis aset melalui gerakan murid cakap literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. SMP Negeri 8 Pinoh Utara merupakan salah satu sekolah yang terletak di pinggiran Sungai Melawi, Desa Nangablimbing. Masyarakat di desa ini pada umumnya bekerja sebagai petani sawit dan karet. SMP Negeri 8 Pinang Utara dengan visinya mewujudkan generasi yang religius, berkarakter kuat, literat, dan siap menghadapi era digital dengan bijak. Salah satu misi yang dilakukan adalah meningkatkan budaya literasi dengan mengembangkan program membaca, menulis, dan berpikir kritis melalui kegiatan-kegiatan literasi serta mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Jika dilihat dari rapor pendidikan tahun 2023, bahwa kemampuan murid pada aspek literasi berada pada kategori sedang, yaitu 66,67%. Padahal, kemampuan literasi adalah fondasi utama dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sekolah ini sudah memiliki akses internet yang lumayan bagus, listrik yang memadai, kepala sekolah dan dewan guru yang terbilang aktif dalam beberapa komunitas literasi, serta penguasaan dalam hal teknologi, serta adanya hubungan yang baik dengan orang tua, murid, bahkan masyarakat. Hal ini menjadi aset penting untuk mendukung kegiatan literasi demi mencapai tujuan pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi sekolah berupa peningkatan kemampuan literasi. Yang pertama, jumlah murid yang sedikit, yaitu hanya sebanyak 36 siswa yang berpengaruh pada minimnya finansial. Kedua, masih ditemukannya murid yang belum fasih membaca. Masih ada 11,11% murid yang belum fasih membaca. Ketiga, rendahnya minat baca murid. Artinya, terdapat 88,89% murid yang sudah lancar membaca, tapi mereka malas membaca. Keempat, tidak adanya agenda atau program literasi yang benar-benar disusun secara terstruktur, terarah, dan dijalankan dengan konsisten. Kemudian yang kelima, masih kurangnya kolaborasi yang baik di antara guru dan murid dalam mengelola kegiatan literasi sekolah. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ditemukan di sekolah ini, maka aksi yang dilakukan adalah membentuk sebuah gerakan, yaitu gerakan murid cakap literasi. Gerakan ini telah dijalankan secara rutin sejak awal tahun 2024 yang merupakan rangkaian kegiatan literasi terstruktur dan dilakukan secara konsisten. Gemucali yang merupakan akronim dari Gerakan Murid Cakap Literasi dibentuk agar kegiatan literasi lebih jelas dan terarah, bukan sekedar program musiman dengan harapan kemampuan literasi murid menjadi lebih baik. Bentuk-bentuk kegiatan dari program Gemucali ini antara lain adalah memberikan pendampingan kepada murid-murid yang belum fasih membaca, dan ini dilakukan secara rutin. Kemudian mengadakan aktivitas membaca secara rutin yang dilanjutkan dengan memberikan waktu kepada murid untuk menceritakan kembali baik secara lisan maupun tulisan apa yang telah mereka baca. Kemudian aktivitas berikutnya ada agenda membaca nyaring.
Kemudian ada menulis kreatif seperti menulis cerpen, puisi, pantun, kisah pengalaman, atau genre lain. Kemudian murid juga dipandu atau dibimbing untuk menerbitkan karya atau buku. Yang ini bisa dilakukan secara mandiri melalui percetakan mandiri di sekolah atau melalui penerbit jika anggaran memungkinkan. Kemudian ada juga agenda lomba yang dilakukan secara berkala seperti 1 kali 1 semester, seperti lomba berpidato, lomba membaca nyaring, lomba berpuisi, mendongeng, dan lain-lain. Kemudian murid juga harus membuat laporan bacaan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, murid juga ada agenda yang namanya nonton bareng yang gunanya untuk membuat murid berpikir secara kritis melalui apa yang mereka saksikan. Pelaksanaan program Gemucali dilakukan selama 30 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Begitu setiap hari, kecuali hari Senin dan Jumat. Bentuk kegiatannya akan diselang-selingi tergantung kepada guru pendamping mengarahkan kegiatan apa sesuai dengan pedoman pelaksanaan Gemucali yang telah disusun. Selanjutnya, pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan literasi murid seperti membuat data dan diagram jumlah buku yang dibaca setiap akhir semester dan melaporkannya kepada orang tua saat pembagian rapor, kemudian membuat data perkembangan pemahaman dan keterampilan murid lainnya, serta memeriksa laporan bacaan yang telah dibuat murid setiap akhir bulan, serta uji literasi setiap bulan. Lomba-lomba kebahasaan dan kesastraan juga diadakan untuk melatih mental murid baik dalam berkomunikasi maupun tampil di depan umum setiap hari-hari tertentu seperti pada Hari Pendidikan Nasional, peringatan Bulan Bahasa, atau di saat jam-jam literasi. Dampak yang didapatkan dari aksi yang dilakukan di sekolah melalui gerakan murid cakap literasi sangatlah baik. Pertama, ada 95% murid memberi respon yang positif terhadap program Gemucali. Mereka sangat senang ketika masuk ke perpustakaan di jam literasi. Kedua, murid yang tidak lancar membaca makin fasih bacaannya karena mereka didampingi secara rutin oleh guru pendamping. Ketiga, murid mengalami peningkatan minat baca yang signifikan. Dari yang awalnya jarang membaca, sekarang menjadi lebih rutin. Peningkatan itu sampai pada 100%, karena sebelumnya, pada umumnya, belum pernah di antara mereka yang menyelesaikan satu buku pun. Keempat, orang tua murid sangat senang dan menyambut baik program literasi karena beberapa di antara murid mulai rajin membaca di rumah, baik melalui buku cetak maupun secara digital. Kelima, bahan bacaan murid semakin bertambah melalui kegiatan menulis dan mencetak buku secara rutin di sekolah. Keenam, guru semakin terarah dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan literasi serta terbentuknya kolaborasi yang semakin baik. Ketujuh, melalui ajang-ajang lomba kebahasaan atau kesastraan, intern atau antar sekolah, murid semakin berani tampil serta semakin baik komunikasinya. Kedelapan, nilai rapor pendidikan mengalami peningkatan sekitar 3,92%. Hal ini menjadi bukti bahwa secara tidak langsung, program literasi yang dilakukan di sekolah berefek pada kemampuan literasi murid dalam asesmen nasional. Pada intinya, secara tidak sadar, program literasi yang dilakukan di sekolah memberi dampak positif terhadap kualitas pendidikan baik untuk sekolah, guru, murid, orang tua, bahkan masyarakat. Demikian video ini saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.